Selamat mendengarkan podcast ini. Roma 8 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku sekalian, teks ini, ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat yang sulit dimengerti di antara banyak ayat yang sulit dimengerti dalam Perjanjian Baru. Oleh karena sulit dimengerti, maka banyak orang menghindarkan diri dari menggali maksud teks tersebut. Padahal saudara, teks yang sulit dimengerti ternyata mengandung kebenaran penting yang harus dipahami orang percaya. Juga teks ini atau ayat-ayat ini. Dalam hal ini dibutuhkan keseriusan yang tinggi, perhatian yang sepenuhnya untuk menggali kebenaran yang termuat di dalam ayat ini. Untuk memahami ayat ini perlulah kita membedah beberapa kata dan kalimat yang terdapat di dalam ayat ini untuk menemukan pokok pikiran orisinilnya. Kesalahan memahami setiap kata akan menyimpangkan pikiran dari pengertian yang murni dari kebenaran Tuhan itu. Perhatikan di Roma pasal 8 ayat 26-27 ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kata pertama yang kita akan bedah adalah kata roh. Selama ini oleh karena konsep yang tidak tepat terhadap teks tersebut, banyak orang tergiring pada pemahaman bahwa roh yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 ini adalah roh Allah. Pasti. Hampir semua orang Kristen memahami ini sebagai roh Allah. Dan dulu saya juga memahami ini sebagai roh Allah. Sampai ketika saya membedah kebenaran Alkitab berkenaan dengan hati nurani ini. Kalau dalam teks bahasa Indonesia kata roh ditulis dalam huruf besar, ini berarti ayat tersebut sudah dalam suatu interpretasi tertentu, sudah ditafsirkan. Perlu kita ketahui, perlu Bapak Ibu tahu bahwa teks asli Alkitab tidak mengenal huruf besar atau huruf kecil. Hurufnya semua sama yang disebut sebagai uncials. Jadi kalau di sini kita menemukan R besar, itu penterjemah sudah menafsirkan ayat tersebut. Sedangkan teks aslinya sebenarnya tidak ada pembedaan. Apakah itu huruf kapital atau tidak. Roh yang dimaksud dalam teks ini pasti bukan roh Allah. Pasti. Alasannya apa? Sebab tidak mungkin roh Allah berdoa kepada Allah sendiri. Tidak mungkin roh Allah berdoa kepada Allah sendiri. Jika roh di sini dipahami sebagai roh Allah, maka kesan yang ditangkap bahwa Allah berurusan dengan dirinya sendiri. Dari kalimat teks ini juga terkesan bahwa Allah harus menyelidiki hati nurani kita, barulah bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh rohnya. Perhatikan kalimat ini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Apakah Allah bisa
baru bisa mengerti keinginan rohnya setelah menyelidiki hati nurani kita. Nah, kalimat itu sudah cukup meneguhkan, menegaskan bahwa roh di sini bukan roh Allah. Saya ulangi, ya, karena saudara sudah terbiasa berpikir tidak tepat mendengar ini, saudara mungkin mulai reject, mulai resisten. Masa begitu? Tidak mungkin Allah bisa mengerti rohnya sendiri baru setelah menyelidiki hati nurani kita. Paham saudara? Jadi jelas ini bukan roh Allah. Kalau roh di sini adalah roh Allah, maka seakan-akan roh Allah terpisah dari Allah sendiri, atau satu entitas lain. Nah, perlu saya jelaskan bahwa roh Allah adalah representasi atau wakil Allah sendiri yang tidak mungkin berdiri sebagai pribadi atau institusi yang terpisah dari Allah. Tidak mungkin. Ia wakil Allah. Oleh sebab itu, siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus berarti menutup segala kemungkinan Allah menggarap orang tersebut. Sebab Roh Kudus satu-satunya wakil, satu-satunya representasi Tuhan yang menggarap manusia. Menolak pekerjaan Roh Kudus berarti menghujat Roh Kudus. Artinya tidak ada lagi cara lain yang Allah bisa kerjakan untuk menggarap kita. Karena Roh Kudus, Roh Allah satu-satunya representasi, wakil. Mengerti saudaraku? Maka tidak mungkin roh Allah ini terpisah dari Allah sendiri, seolah-olah institusi atau pribadi yang terpisah dari roh Allah. Ia wakil Allah. Berkenaan dengan roh membantu kita berdoa, dalam hal ini kita harus membedakan antara roh Allah dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, Tuhan Yesus berdoa. Oke. Saya sudah pagari dengan penjelasan ini supaya saudara nanti di belakang jangan ngedumel, ngomel. Jadi kalau saya kemudian membuat perbandingan-perbandingan itu karena supaya Bapak Ibu memiliki konfirmasi, ya, yang tegas gitu. Dalam perjalanan hidupnya di muka bumi ini, Tuhan Yesus memang berdoa kepada Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, mengapa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Saudara, saya belum bicara soal kristologi. Ini hutang saya kepada jemaat. Saya pasti akan bicara mengenai kristologi pada waktunya. Tapi sekarang saya memberikan sedikit paparan sedikit mengenai kristologi ini. Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Bapa sebab memang Dia Allah anak yang sungguh-sungguh berinkarnasi menjadi manusia seperti kita. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Ibrani 2:17. Dalam segala hal ia disamakan dengan kita. Secara fisik Allah anak terpisah dari Allah Bapa. Secara fisik. Selain itu, pribadi Tuhan Yesus memang ada pribadi anak, berbeda dengan pribadi Bapa. Berbeda dalam arti bahwa Allah yang kita sembah itu memiliki kejamaan. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Betul-betul pribadi Bapa, betul-betul pribadi Anak. Jangan unitas. Artinya kalau di sini dipanggil Eras, Pak Eras, di rumah dipanggil Pak Sabdono, satu orang juga. Enggak, bukan begitu. Itu unitas namanya. Bukan. Ada Allah Bapa, betul-betul ada Allah Anak, dan Allah Anak berinkarnasi menjadi manusia. Makanya, karena dalam segala hal disamakan dengan kita, dia mengosongkan diri, amin. Maka dalam segala hal dia bergantung kepada Bapa. Dia berdoa, dia bergumul, ya. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau ia berdoa kepada Allah Bapa. Kalau di Roma pasal 5 ayat 7 itu ditulis bahwa ia menaikkan doa dengan rata-rata tangis. Nah, hal ini menegaskan bahwa roh dalam Roma 8 tadi roh manusia. Nah, mungkin roh Allah yang adalah representasi Allah Bapa berdoa kepada Allah. Roh dalam teks tersebut adalah roh orang percaya. Roh kita.
Nah, untuk mengerti roh siapakah dalam Roma 8:26-27, kita harus membaca juga ayat sebelumnya, yaitu Roma 8 ayat 23. Nah, ada kata roh juga di situ. Kita harus dalam konteks. Nggak boleh kita keluar konteks. Oke, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-23. Silahkan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, sekarang mulai rumit. Tadi sudah agak rumit, sekarang lebih rumit. Siap, saudara? Tadi sudah saya mulai dengan konsentrasi, perhatian yang serius, saudara. Karunia sulung roh. Nah, kata ini sudah beberapa kali saya sebut. Kata sulung dalam teks aslinya adalah aparke, yang artinya first fruit, atau a beginning sacrifice, korban atau persembahan pertama. Karunia sulung roh bukanlah Roh Kudus, tetapi suatu hak atau keberadaan yang istimewa yang dimiliki orang percaya. Karunia sulung roh artinya orang percaya adalah umat pilihan yang direncanakan untuk dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Mereka adalah umat yang dirancang menjadi unggul dari manusia lain. Nah, kata unggul ini saya beri bold, penting. Hasil karya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, hasil karya terbaiknya adalah orang percaya yang memiliki keberadaan seperti Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan orang-orang yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus, itu orang-orang yang memiliki karunia sulung roh. Yaitu orang-orang yang terpilih, yang akan menjadi anak-anak Allah, yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga nanti. Roma 8 lagi masih, ayat 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, nanti ayat berikutnya, kita akan menyatakan diri bersama-sama Dia dengan dalam kemuliaan. Ini karunia sulung roh. Jadi betapa luar biasanya roh kita, atau betapa kita harus menjadi seorang yang memiliki roh yang luar biasa. Oke, jadi sudah terjawab. Pertama, bahwa roh yang dimaksud di sini adalah roh manusia. Harus dijawab dulu. Yang kedua, kata berdoa. Kita akan bedah setiap kata tadi yang penting ya. Berdoa di sini adalah permintaan atau permohonan. Memang tidak selalu kata doa dalam Alkitab berarti permintaan. Seringkali Alkitab menunjukkan bahwa berdoa adalah suatu interaksi persekutuan yang harmoni antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan agar kita berdoa tiada berkeputusan, atau kita tetap berdoa. Tetap berdoa bukan berarti lalu kita hanya berlutut di ruang doa, tangan dilipat, kaki ditekuk. Bukan. Ya tentu doa dalam arti lengkap tidak bermaksud hanya meminta-minta kepada Tuhan, saudara ya. Tapi sebuah hubungan timbal balik setiap hari. Tetapi dalam Roma 8, 26-27, pengertian doa di sini lebih menitikberatkan kepada suatu permintaan, keluhan kepada Allah. Nah, ini berita yang penting sekali. Kenapa? Ikuti.
Kalau roh manusia dikatakan bisa berdoa, setuju dulu tadi kan roh manusia bukan? Berarti roh manusia memiliki kesadaran. Suatu kesadaran. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pernyataan ini penting untuk menyingkap rahasia mengenai hati nurani. Hati nurani inilah kesadaran roh manusia. Hati nurani inilah kesadaran roh manusia. Kalau roh manusia menaikkan doa sesuai dengan kehendak Allah, berarti roh manusia memiliki kesadaran di dalam hati nurani untuk mengerti apa kehendak Allah, apa yang sesuai dengan pikiran Allah. Inilah saudara yang saya telah sebut berulang-ulang di 9 pertemuan kemarin, ini ke-10. Bahwa hati nurani ilahi adalah hati nurani yang harus berkualitas rohani. Maksudnya apa? Nah, kita lihat terus ini. Dalam hal ini kita memperoleh pelajaran yang sangat mahal, yaitu penegasan bahwa hati nurani adalah kesadaran roh yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang satu chemistry dengan Allah, satu warna, satu hasrat. Tentu sebagai kebalikannya saudaraku ya, antitesenya atau kebalikannya. Kalau jiwa, pikiran, perasaan tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan melalui mata, telinga, fisik, maka hati nuraninya pun mati. Roh menjadi rusak. Jadi kalau yang diterima itu hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, ini jiwanya. Oke, ini tubuh atau daging, ini jiwa, ini roh. Oke? Sirkuitnya ini sirkuit yang gelap. Sirkuit yang gelap membangun ini, saudara. Membangun ini. Jadi gelap. Mata adalah, kalau matamu terang, mata dapat dari tubuh. Kalau matamu terang, terang langsung tubuhmu. Tapi kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini kebalikan, saudara ya. Jadi kalau Allah berkata kamu akan mati, maksudnya bahwa manusia memang tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Saya sudah menjelaskan ini. Tapi yang penting di sini adalah ini kebalikan dari yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki. Ya. Kalau yang didengar itu kebenaran Tuhan, ya, kebenaran Tuhan. Lalu membangun sirkuit kebenaran dalam jiwanya. Ini roh. Dan nurani ini pikiran, perasaan, kehendak atau kesadaran roh. Saya ulangi lagi saudara, bahwa apa yang diterima oleh jiwa kita, oleh pikiran perasaan kita, itu akan diekstrak kesimpulan-kesimpulannya gitu ya. Itu di dalam roh. Dalam roh. Ditangkap oleh jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, oke, ditangkap oleh jiwa kita maksud saya, lalu terekstrak di dalam sini. Kalau sudah terus menerus dia dengar, jadi suara di sini, jadi konsep. Nah, hasil pertumbuhan iman yang benar, karena selalu mendengar firman itu ya, maka ada keluh kesah roh ya. Keluh kesah ini pasti berkaitan dengan Roma 8 ayat 23. Baca ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mengeluh. Roma 8:26 ya, mengeluh. Stenakmois. Keluhan. Stenakmois. Dari kata kerja stenazo. Nah, Roma 8:28 itu menggunakan kata kerja stenazo. Sedangkan Roma 8:26 itu kata kerjanya stenakmois. Sama kata keluhan di situ. Oke? Ya, ini
bukan penting sekali amat kata Yunaninya, tetapi secara pengertian juga jelas. Pasti yang dikeluhkan itu bukan masalah dunia, tetapi bagaimana roh dibebaskan dari belenggu tubuh dosa atau tubuh maut. Dengan keluhan. Dengan keluhan. Keluhan apa sih? Nah, tadi kita baca ayat sebelumnya kan. Oke, kita sekarang teguhkan lagi dengan 2 Korintus 5. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang kedua, boleh? Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Ini sama loh, saya tidak menyambung-nyambung lalu supaya ide saya didukung, tidak. Ini persis, sejajar, persis. Terus? Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Nggak bisa. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini begini saudara, ini rahasianya luar biasa. Ketika roh kita disadarkan akan kebenaran, hidup ini singkat, oke? Dunia ini sementara, semu, tidak berarti, terus. Wah, celaka tubuhku ini. Belum desakan-desakan yang masih ada, betul? Ya. Nah, disinilah luar biasanya, saudaraku. Mungkin kita membuat bentuk paralel lain, saudaraku. Ya, kan? Coba dibaca ayat ke-7, 7 baca 7, 25:7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Udah sampai begitu, bukan karena hal duniawi, not by sight, but by faith. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, nanti kita akan lihat percaya yang benar, yang dia terima dari firman. Iman datang dari pendengar oleh firman. Kembali ke Roma 8. Kita lihat itu betul-betul apa namanya? Jajar, saudara. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, terus? Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Terus? Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Iya. Terus? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, terus kita menantikannya dengan tekun. Tuh. Nggak saya paksa-paksa nyambung-nyambungin, enggak. Itu enggak jujur. Kalau dua perikop ini memang sejajar, saudara. Keluh kesahnya bukan karena masalah kebutuhan jasmani, tetapi kerinduan tinggal bersama dengan Tuhan. Kerinduan melepaskan diri dari tubuh berdosa dan beban pekerjaan Tuhan. Orang kudus ini diri kita sendiri dan orang lain. Nah, nanti kita lihat bahwa orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, yang nuraninya betul-betul dari nurani ilahi, selain dia punya beban untuk dirinya, dia beban untuk orang lain. Ya Tuhan, selamatkan kami semua. Kira-kira gitu. Ada keluhan yang tidak terkatakan, tak terucapkan begitu. Aduh. Nah, ini namanya beban. Tahu dong orang tua kalau lihat anaknya gagal atau orang tua yang anaknya punya masalah, aduh, nggak bisa dia omongin. Nangkep? Luar biasa. Jadi kalau kesal ini bukan karena masalah kebutuhan jasmani, tapi kerinduannya bersama dengan Tuhan. Jadi tidak heran kalau dalam Filipi 1 ayat 21-23 Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau mati keuntungan, dan kalau aku suruh pilih hidup atau mati, aku pilih mati bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau aku masih hidup, aku harus memberi buah.
Nah, berbicara mengenai kehidupan beriman yang benar, yaitu iman yang datang dari pendengaran oleh firman Kristus, maka kita harus memperhatikan Roma 8:24 tadi. Ya, kayak kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Inilah hati nurani ilahi, di mana hati sudah dipindahkan ke kerajaan Bapa di surga. Nah, nanti kita akan menemukan bahwa ciri orang yang betul-betul telah lahir baru, ya, lahir baru, dilahirkan oleh Allah, ya. Cirinya itu, ya saudara, cirinya itu begini. Yang pertama, merindukan tubuh kemuliaan. Ya, merindukan tubuh kemuliaan. Yang kedua, berusaha berkenan. Kalau mengacu di 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Ini ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Berusaha berkenan ini ayat 9 sampai 10. 3, melayani Tuhan atau membela Tuhan. Saya senang dengan membela Tuhan tanpa batas. Ayat 14 sampai 15. Ini namanya ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah. Itu 25 ayat 17. Ini. Nah, kita nanti akan melihat kalau orang lahir baru itu benih-benih ini akan tumbuh dengan nyata dalam hidupnya. Ini baru anak Allah itu di sini. Ya, baru dilahirkan oleh Allah. Nah, orang yang lahir baru adalah orang yang makin tidak betah dengan tubuh ini. Dia merasa bahwa tubuh yang cocok dengan rohnya adalah tubuh kemuliaan. Ya. Maka Paulus dalam Roma 7:21-26 berkata, celaka aku dengan tubuh maut ini, kan gitu. Ya, aku tahu apa yang baik. Ini sini belajar ini. Tapi kenapa tubuhku nggak mau nurut? Ya kan? Oke. Ya, selamat berjuang yang udah berjuang. Tapi ada yang nggak berjuang, rasa dirinya benar terus gitu. Dan biasanya orang begitu selalu bela diri. Kenapa aku nggak marah? Kenapa aku marah? Karena dia begitu sih. Kenapa aku buat begini? Karena dia begitu. Ya udah, rusak. Dia selalu bela diri. Saudaraku sekalian, kalau pernyataan Paulus mengenai tidak betahnya dirinya mengenakan tubuh berdosa dalam 2 Korintus pasal 5-5, ya, dihubungkan dengan ayat 27 Roma pasal 8:27, coba dibaca. Oke, nangkep ya, 2 Korintus 5:1-5 tadi, dia nggak betah lagi dengan tubuhnya. Oke, terus sekarang kita hubungkan dengan Roma 8 ayat 27, coba. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Mengetahui maksud roh itu. Kenapa tahu maksud roh ini? Karena sirkuit jiwanya dipenuhi kebenaran. Ceritanya adalah, kapan saya pulang ke rumah abadi? Aku mau berkenan. Aku lihat pekerjaanmu, aku bela tanpa batas. Dia berdoa untuk orang kudus, untuk dirinya, dan beban untuk orang-orang lain yang diselamatkan. Angka maksud saudara? Udah gak mikir dirinya sendiri. Anak-anak Allah itu nih begini nih modelnya. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada jeritan dalam hatinya, ada beban dalam jiwanya, saudaraku. Sampai level ini, seseorang baru bisa dikatakan sebagai telah lahir baru. Sampai level ini, mereka benar-benar telah lahir baru. Ini karunia sulung roh. Mereka adalah orang-orang yang berhasil dilahirkan oleh Allah. Ingat, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke perancangannya. Nurani mereka sudah menjadi nurani ilahi. Inilah yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa di surga. Jadi sekarang saya melihat banyak orang Kristen tuh belum punya karunia sulung roh. Tapi nanti kalau mati masuk surga juga karena perbuatannya baik. Perbuatan baiknya karena jadi orang Kristen yang baik. Dengar khotbah, melayani Tuhan di gereja, ya, nolong orang, bantu misi, baik, dia masuk. Tapi bukan karunia sulung roh.
Karunia sulung roh itu punya kualitas yang tinggi sekali. Ini pertaruhannya segenap hidup. Saudara punya 100 waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Anda kasih berapa persen? Belum tentu 10%, belum tentu 20%. Tapi orang Kristen yang lahir baru 100%. Tadi di 2 Korintus pasal 5 kita baca ayat 14-15. Dia sudah mati untuk semua mereka. Maka mereka semua sudah mati. Betul? Kalau mereka hidup untuk dia, Tuhan Yesus yang telah mati untuk mereka. Aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Berusaha berkenan. Nah, berkenannya orang Kristen itu kan bukan melakukan hukum. Mengerti isi hati Tuhan dan melakukan isi hatinya. Makanya kalau Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya. Kalau engkau tidak melepaskan ilmu dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Berusahalah. Itu semua pertaruhan. Iman datang dari pendengar oleh firman Kristus. Berapa ayat, berapa pasal? Kristus, perkataan Tuhan, dan semua yang dia lakukan. Salah, saudara anggap saya salah. Udah makin yakin aja saya. Kelahiran baru itu tidak simpel. Kalau saya lihat di banyak buku-buku teologi ya, kan cuma gini. Nurani itu, saya baca, saya cari-cari buku soal hati nurani juga. Itu adalah institusi dalam diri kita yang membedakan baik dan buruk dari fenomena moralnya lah, apalah. Nggak sesederhana itu, bro. Dengan kebenaran Injil yang benar, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia punya tempat meletakkan kepalanya. Jual segala milik, ubahkan berorang miskin. Pikulah salib seperti aku mikul salib. Ini membuahkan satu kehidupan. Yang pertama, dia tahu the world is not my home. Oke? Kalau Anda lihat rumah bagus selalu berkata, tuh seandainya aku punya rumah itu, pastikan kamu belum lahir baru. Pastikan kamu anak dunia. Lihat mobil bagus terus, keren banget ya. Nah itu pastikan kamu belum lahir baru. Orang lahir baru tuh nggak mikir begitu lagi, ngerti nggak? Begitu banyak duit mikir, gue beli apa ya? Di rumah di mana ya? Ganti mobil apa ya? Pastikan kamu belum lahir baru. Orang yang lahir baru lihat rumah bagus, ya nggak apa-apa, rumahku lebih besar di surga. Nggak masalah. Anda punya duit, apa yang saya bisa buat uang ini? Pekerjaan Tuhan mana yang harus kudukung? Mikirnya begitu. Dari kata pertama yang kita ucapkan, bangun tidur sampai mau tidur, semua kita screening, ada yang salah nggak? Aku minta ampun kalau salah. Jadi sibuk juga ngurus diri sendiri, saudara, dalam hal ini. Kita terlalu memberi harga murah yang namanya lahir baru itu loh. Harus seperti Kristus. Dia menjadi yang sulung di antara banyak. Saudara, seperti aku menang, kamu menang. Jadi bukan tidak mungkin Anda itu manusia baik-baik beragama, tapi belum lahir baru. Belum. Tapi masuk surga juga. Ya masuk surga juga sih. Tapi Anda bukan karunia sulung roh. Dia sangat membatasi untuk Tuhan. Dia belum lahir baru itu. Jadi ketika kita nurani ilahi, itu lahir baru. Itu bukan hanya moralnya baik. Berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Itu baru namanya anak Allah. Jadi saya makin hari tambah stres aja nih. Kalau saya ditemani orang-orang yang belum lahir baru, stres saya. Dalam hal ini kita mengerti bahwa orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang kesadaran rohnya menjadi lengkap dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Hati nuraninya itu chemistry, satu gairah, satu spirit. Ingat bahwa hati nurani itu pikiran roh. Betul? Kesadaran roh. Walaupun sebenarnya tidak sesederhana ini. Saya pertemuan udah ke-10, jadi bagaimana saya mau mengulangi lagi penjelasan selama 9 kali pertemuan sebelumnya. Dengan demikian kita memahami maksud Paulus bahwa kita satu roh. Apa itu satu roh? Ayo, satu roh itu apa artinya?
Artinya memiliki roh yang kesadarannya sama. Filipi 2 ayat 1 itu kan, kita satu roh. Roh Kudus, bukan satu pengertian. Itu nggak ada berantem-berantem dah. Saya yakin begini, misalnya saya dengan Pak Yudika, satu roh kita. Keputusan dia nggak mungkin salah. Aku udah ngerti dia. Kalaupun salah pasti nggak jahat orang ini. Atau nggak jauh-jauh deh. Udah yakin aja. Itu nggak akan berantem di gereja. Nggak akan mungkin berantem. Ini beda dengan persekutuan dengan Roh Kudus 2 Korintus 13 beda. Persekutuan roh di Filipi 2 ayat 1 maksudnya adalah persekutuan kita dengan orang-orang yang memiliki spirit yang sama dengan roh kita. Itulah yang saya pahami sebagai gereja yang tidak kelihatan. Kita terlalu buru-buru mau bikin gereja besar, lalu susun staff. Ayo, mana yang pinter nulis, pinter cari duit, pinter organisasi, pinter ini, pinter itu, ayo gabung. Bisa jalan, tapi kalau sudah mengerti begini kita lemes tadinya. Kita mau bikin apa ini? Bikin kerajaan apa kita ini? Yang tadi saya bicarakan dari awal sampai akhir ini, semua nyambung loh. Amin. Kalau Anda lepas linknya, nanti dengar lagi khotbah saya. Semua nyambung, nggak ada yang nyambung. Tidak banyak orang sampai level ini. Sebab sampai level ini, seorang yang telah memiliki kesalahan ilahi akan makin sempit dunianya. Artinya tidak banyak teman yang bisa sepenanggungan dan memahaminya. Makin sempit dunianya. Saudara, sudahlah, kita mau nyari apa sih dunia ini? Mau nyari apa sih? Hah? Kita mau nyari apa sih, saudara? Ntar juga terbujur kaku, nggak bawa apa-apa loh. Ayo, kita bertobat yuk. Bukan, yuk bantu Pak Eraso. Enggak butuh you saya. Saya cuma minta you bertobat dulu, nanti baru sama-sama jalan dah. So, kalau Anda tidak punya pengertian seperti ini, nanti kita benturan soal-soal kecil, kita berantem lah soal ini, berantem lah gitu. Makanya kalau saya mau ambil keputusan, kalau orang itu curiga sama saya, wah saya sedih. Kamu tidak bisa jadi saudara saya. Otakmu pendek. Kau masih mikir hidupmu sendiri. Sedih saya. Dasar emang kamu terlambat. Dasar emang bonsai. Jangan jadi bonsai. Ngerti nggak? Ya? Punya pikiran yang besar atau luas. Nah saudara, bisa paham nggak? Kalau saya belum sempurna, tapi saya sudah belajar terus masuk ke wilayah ini. Saya nggak mikir gereja besar, bro. Benar. Saya nggak mikir punya gedung gede. Nggak mikir jadi gembala sidang. Kalau misalnya satu hari digantikan ke siapa? Please. Udah lewat saya. Saya cuma mempersiapkan diri. Mempersiapkan kematian saya ini loh. Dan tentu saya mau mempersiapkan kematian orang-orang lain. Sebab nggak mungkin saya mau selamat sendiri. Saya mau selamat bareng-bareng, saudara. Amin. Dan pelayanan kita itu pelayanan menyelamatkan manusia lain. Oke? Makanya jangan ribut soal organisasi, soal apa. Udah, kalau saudaramu salah, ya merem-merem lah, dibimbing lah. Paham nggak maksudnya? Ya udahlah, jangan simpan kepahitan. Ya udah, salah. Gitu. Saya juga begitu, tapi karena saya manusia belum sempurna. Aduh, kok gini. Lama-lama dada saya sebelah kiri saya sakit, saudara. Aduh, ini kok. Jangan sampai ada penyempitan gara-gara mikir begini nih. Enggak, udah nggak mikir. Waduh, mau biar rame. Udah bro, udah lewat. Pengen loh setiap orang itu mengenal kebenaran, diselamatkan ini. Duh, saudara, kita nggak bawa apa-apa loh mati. Amin. Nah, nurani ini nanti abadi yang akan diberi tubuh kamu. Jadi kita sekarang mengerti di Matius 6. Ayo baca. Kan tadi mata adalah berita tubuh kan? Oke, kita lihat sekarang. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, Ya. dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, orang nggak sanggup. Nggak sanggup.
Nggak sanggup. Udah nggak sanggup. Di ayat 24 itu ya, kamu tidak bisa mengambil kedua Tuhan kan? Saya dengar dalam bahasa Inggrisnya, versi NIV, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Gitu tuh saya. Pak El ngomong uang dulu, bro, tolong denger dulu ya. Akar segala kejahatan adalah, kalau cara kamu mandang uang udah salah, itu udah nggak ada yang bisa bener yang lain. Nggak bisa. Yang ngendiko Gusti Yesus. Yang ngomong itu Yesus. Nggak mungkin salah. Amin. Jangan dipahami Pak Eras sedang cari dana, kita kekurangan duit. Enggak, tolong, Anda jangan salah, Anda jangan keliru. Uang udah hampir nggak ada masalah buat saya. Hampir nggak ada masalah. Jadi nggak masalah sama sekali. Cuman saudara jangan sampai terbelenggu di sini. Kalau saya ngomong sampai seperti ini, Anda nggak nurut, Anda binasa. Saya tidak salah. Anda jangan pikir saya nggak pernah punya duit. Saya udah belajar waktu nolnya gini banyak, aduh mak serak gitu ya. Waktu sedikit, aduh gitu. Kalau tinggal nol sedikit, saya belajar ngolah jiwa saya, nggak boleh. Ya, jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga itu ini loh. Amos Pak, baca terus, ayo. Nggak percaya ya? Anda jangan pikir dikit-dikit hati nurani, mentang-mentang ayo ngomong hati nurani. Kita teruskan. Ayat yang ke-20. Teruskan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari tadi saya ngomong apa itu? Memindahkan tubuh. Ingat itu? Bisa aja dihubung-hubungkan. Ayat berikutnya. Mata adalah tubuh. Bukan mata ini, bro. Mata rohmu. Terus? Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Terus? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tadi katakan kita ini karena kelemahan kita nggak bisa berdoa. Maksudnya apa? Ayo, saya belum ngomong tuh. Betul nggak? Tadi betul kan? Saya kasih tahu begini. Kalau prinsip itu belum saya menggores menjadi hati nurani yang kokoh, orang masih gampang berbuat salah. Nih, ada duit di sini nih. Kalau belum tergores dalam di nurani, ambil enggak ya? Enggak. Tapi kalau sudah sampai di nurani, biar 5 miliar di sini, enggak. Udah menggores di sini. Jiwa kita itu masih situasional. Amin. Tahu situasional. Tidak permanen. Tapi udah menggores di dalam hati, permanen. Ini orang kalau lagi di gereja gini. Belakang langit biru, ada mahkotaku. Tuhan datanglah, itu Maranatha. Begitu pulang lupa lo Maranatha tadi. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau menggores di hatimu, Anda kapanpun jalan, the world is not my home. Nggak ada yang saya unjukin nih hebat nih, nggak. Harus permanen. Ngerti nggak? Kalau udah menggores di nurani itu permanen. Nangkap maksudnya? Kalau di gereja gini, jiwa-jiwa yang diselamatkan, ambil hidupku. Masih begitu di luar? Halo? Gimana Anda ngatur waktu, tenaga, perasaan, harta? Nangkap maksudnya? Saya ngerti, saya nggak mau bikin salah. Kalau udah menggores di nurani ini, permanen. Tahu? Kadang-kadang dalam pengertian kita pun juga tidak sempurna, tapi udah menggores di nurani, jadi suara Allah. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya itu kematian itu menyenangkan, bro. Kan saya sering bilang, saya dengar orang begini, kalau saya sih siap dipanggil Tuhan, percaya Tuhan. Allah, lu cuma ngomong. Saya tahu, cuma ngomong lo. Belum kau buktikan dari cara hidupmu. Saya cuma ketawa aja lihat yang begitu-begitu lagaknya. Kalau saya sudah siap, Pak, nggak minta apa-apa sama Tuhan nih, Tuhan panggil siap. Kamu belum buat apa-apa, nggak mungkin kamu siap pulang, nggak mungkin kamu siap, nggak mungkin. Ya udah all out aja masih belum siap kok.
Aduh, aku masih belum memuaskan hati Tuhan ini. Aduh, jangan dulu deh. Paham gak saudara? Soal-soal kecil Anda ribut. Soal-soal kecil Anda pelit. Capek deh. Jangan begitu. Amin. Jangan begitu. Kita nggak akan jadi miskin, susah, dipermalukan. Tidak mungkin. Karena Allah Bapak kita. Nah, kalau kita sudah dilahirkan ini, baru ini anak. Itu karunia sulung roh. Gereja bisa ditopang oleh orang-orang baik. Tapi keselamatan jiwa banyak orang yang betul selamat harus ditopang oleh orang-orang yang lahir baru. Enak ikut eras. Nggak mata duitan, nggak ada perpuluhan. Oh, dia nggak tahu saya lebih berbahaya. Segenap hidupmu. Sebab akan datang, eras sama serahkan apa? Nyawa saya. Oh, iya. Sama-sama masukin ya, dikantong kalau ada. Bukan nyerahin duit, nyawa. Amin. Nyawamu. Bukan duitmu, nyawamu. Sama jadi luar biasa kalau kau berikan nyawamu untuk Tuhan. Nyawamu. Kalau cuma jadi orang baik, dikasih paruh hartanya. Sekalipun seluruh hartamu kau berikan tanpa kasih. Nah, maksudnya apa? Allah itu kasih. Semua berasal dari Tuhan. Menggores. Saya ngomong ini bukan orang yang sudah sempurna, saudara. Orang yang mulai ngerti kebenaran. Baru terbuka. Waduh, salahku selama ini. Nah, kalau saya boleh ngajak-ngajak, saya ngajak-ngajak, saudara. Tapi kalau nggak mau ya, resiko ditanggung penumpang. Amin.